Gua tempat tinggal kepala istana Weiyang. Luo Feng ini sangat sombong. Bahkan ketika Anda mengundangnya secara pribadi, dia mengatakan bahwa dia sangat sibuk. Dia juga mengatakan bahwa dia akan datang mengunjungi Anda setelah dia menyaring puluhan ribu praktisi dan menyelesaikan semua tugasnya. Bayangan pemilik Menara Wanying melaporkan. Apakah kau pikir dengan dukungan Yuan Xiang, kau bahkan tidak peduli padaku? Wajah kepala istana Wei yang bagaikan patung menunjukkan secercah senyum. Kalau begitu tunggu sampai dia datang berkunjung. Pemilik gedung Wanying membungkuk sedikit dan menghilang. Di antara para tetua kota Yulan, pengikut terbanyak adalah kepala istana Wei Yang. Alasan paling mendasar adalah karena kepala istana Wei yang cukup kuat, dan pencapaiannya dalam formasi juga paling penting bagi sistem pertahanan kota Yulan. Sebelum Luo Feng tiba, penguasa istana Yuan Xiang telah bersiap untuk mengalihkan wewenang, pembangun kota, kepada penguasa istana Wei Yang. Kepala istana Wei yang awalnya adalah kandidat pertama, tetapi ketika Luo Feng datang, kepala istana Yuan Xiang merasa takjub. Bakat dan potensi Luo Feng jauh lebih tinggi daripada master istana Wei Yang. Meski begitu, master istana Yuan Xiang hanya dapat memberikan Luo Feng wewenang membangun kota setelah Luo Feng menguasai kekuatan 2,5 tingkat Hunyuan. Sebab bila Anda mencapai tingkat kekuatan itu, Anda pasti akan menghancurkan semua orang dan tentu saja menyapu bersih semua yang tidak mematuhi Anda. Tetapi jika Luo Feng berada di level yang sama dengan kepala istana Wei Yang dan kepala istana Gai Tao, pencapaian kepala istana Wei yang dalam formasi akan sangat membantu sistem pertahanan kota Yulan. Luo Feng dan Yuan Xiang sama-sama menghargai dirimu. Kepala istana Wei yang masih memiliki rasa ingin meremehkan Luo Feng. Dia adalah kaisar dewa nomor 1 di kota Yulan, seorang yang tercerahkan pada tingkat setengah Hunyuan, dan tubuh fisiknya telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat kuat. Ia dapat bertarung melawan makhluk Hunyuan tingkat rendah secara langsung hanya dengan tubuh fisiknya saja. Catatan ini sendiri menunjukkan betapa tingginya prestasinya dalam tubuh fisik. Namun, pencapaiannya yang paling mengerikan adalah pencapaiannya dalam formasi. Formasi mengerikan itu dipadukan dengan tubuh fisiknya, dan beberapa harta karun kuat yang diperoleh dengan identitasnya, dengan kuat memungkinkan dia untuk duduk di posisi nomor 1 di kota Yulan. Kelompok kehidupan Hunyuan tingkat rendah ingin menyerang kota Yulan, dan juga menganggap master istana Wei Yang sebagai ancaman terbesar. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu hingga berani mengabaikanku. Kepala istana Wei yang menantikannya. Aku ingin memberimu pelajaran. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, kekuatanmu sendiri adalah andalan terpenting untuk statusmu. Master istana Yuan Xiang juga harus mengandalkanku untuk menjaga kota Yulan. Kepala istana Wei Yang memutuskan bahwa kali ini ia harus membiarkan Luo Feng bangun dan mengetahui siapa sosok yang paling kuat di kota Yulan. Di area inti kota Yulan, di aula istana Suntian yang tinggi dan megah, Luo Feng duduk tinggi di kursi utama, dengan deretan prajurit di setiap sisi. Berapa jumlah total tersangka praktisi yang telah ditangkap? Luo Feng bertanya. Laporkan kepada komandan, total 53.622 praktisi telah ditangkap. Salah satu pemimpin tim patroli melaporkan. Luo Feng mengangguk, bawa mereka satu persatu, dan biarkan mereka berjalan melewatiku satu persatu. Berjalan satu persatu. Para prajurit dan penjaga di aula sedikit terkejut. Tidak lebih dari 1.000 praktisi yang boleh memasuki kuil pada satu waktu. Luo Feng memberi perintah, selama kau berjalan di hadapanku, siapapun yang kerasukan tidak akan luput dari pandanganku. Ya? Meskipun para penjaga terkejut, mereka tetap mematuhi perintah itu dengan patuh. Tak lama kemudian, sejumlah besar orang yang diduga praktisi berbaris, masuk melalui pintu masuk utama aula, dan keluar melalui pintu samping aula. Di bawah pengawasan tim patroli, para praktisi ini berjalan patuh, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu ketertiban. Mereka juga memperhatikan pria berpakaian hitam dan berambut hitam duduk di aula. Mata ketiga pria itu terbuka di antara kedua alisnya, dan mata bionik kehancuran tengah mengamatinya. Kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh aula dan menembus tubuh para praktisi ini. Tidak ada satupun praktisi yang berani melawan karena tenaga yang terbatas telah merasuk ke dalam tubuh mereka. Mata bionik pemusnahan Luo Feng dapat melihat lebih jelas. Luo Feng dapat mengintip struktur terdalam jiwa setiap praktisi. Dalam keadaan ini, Luo Feng tidak berpikir ada seorang pun yang bisa lolos dari pengamatannya. Selama proses penangkapan para penggarap, banyak penggarap yang bunuh diri. Seorang kapten patroli melaporkan dengan hormat. Kami juga memastikan bahwa mereka mungkin kerasukan,
Jadi kami juga menangkap beberapa praktisi yang melakukan kontak dengan mereka. Luo Feng mengangguk. Selama praktisi keluar dari aula utama, mereka bisa langsung dibebaskan. Biarkan saja berlalu begitu saja. Kapten patroli dan beberapa prajurit di sekitarnya terkejut karena mereka dilepaskan begitu saja. Berdasarkan pengalaman masa lalu, mereka akan dieksploitasi secara parah. Tentu saja, tidak peduli seberapa keras mereka dieksploitasi, prajurit biasa ini tidak akan mendapat keuntungan apapun. Mereka akan dibagikan oleh penguasa Istana Weiyang dan beberapa tetua. Saya sedang menyaringnya sekarang. Begitu mereka keluar dari aula utama, penyaringan selesai dan kita bisa membiarkan mereka pergi. Cari di toko buku Miawei dan baca Swalowat Star 2. Luo Feng melirik pemimpin tim patroli dengan mata dingin. Mengapa kamu punya pendapat tentang keputusanku? Tidak masalah. Pemimpin tim patroli itu sangat ketakutan sehingga dia segera menjawab. Komandan ini bahkan tidak menunjukkan muka kepada pemilik Menara Wanying dan penguasa Istana Weiyang. Dia, seorang pemimpin tim kecil, tidak ada apa-apanya. Luo Feng meliriknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak berniat berteman dekat dengan dua wakil komandan dan ketua tim Istana Suntian, dan dia terlalu malas untuk peduli dengan konflik kepentingan yang terlibat. Tetapi jika ada yang berani melanggar perintahnya, Luo Feng akan bertindak sesuai hukum dan membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa ada cacing yang membingungkan pikiran bersembunyi di dalam jiwa salah satu praktisi yang memasuki aula. Masih ada orang yang cukup beruntung untuk berpikir bahwa saya tidak dapat menemukannya? Pikiran Luo Feng bergerak, dan seberkas cahaya darah langsung menyelimuti sang kultivator. Sang kultivator terjatuh lemas, dan cacing pembingung hati jatuh ke tangan Luo Feng. Sangat mudah untuk menghancurkan cacing yang membingungkan ini sampai mati. Mata bionik penghancur Luo Feng mengamati garis sebab dan akibat, dan garis sebab akibat menjadi lebih jelas. Luo Feng juga menggunakan ini untuk menentukan lokasi klon lain dari cacing yang membingungkan itu. Di dalam gua, Luo Feng juga segera mengirimkan serangkaian klon untuk menangkap klon cacing pembingung hati. Ada juga klon cacing hati bingung. Para prajurit dan penjaga di sekitarnya sedikit terkejut, dan para praktisi yang mencurigakan itu juga sedikit panik. Luo Feng meneruskan penyaringannya. Jumlah praktisi secara keseluruhan hanya puluhan ribu, dan setiap kali ada ratusan praktisi yang masuk. Hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikannya. Karena klon baru cacing jantung yang membingungkan ditemukan, sejumlah besar anggota tim patroli dikirim. Butuh waktu lama dan mereka menangkap sekelompok praktisi. Setelah praktisi ini dikirim ke Istana Suntian, Luo Feng melakukan penyaringan lain dan membebaskan mereka semua. Mereka membiarkan kami keluar begitu saja. Apakah kita sudah meninggalkan Istana Suntian? Para praktisi yang diduga ini dibebaskan setelah dipenjara kurang dari sehari, bahkan tanpa kehilangan kristal Hunyuan. Yiran tidak mengeksploitasi kita. Ini. Mereka semua menatap Istana Suntian yang megah dengan rasa tidak percaya. Mereka siap dipenjara selama jangka waktu tertentu, atau bahkan dieksploitasi secara kejam. Cepatlah pergi. Apa? Kamu masih mau masuk? Penjaga di gerbang utama Istana Suntian berteriak. Banyak praktisi kemudian segera bersembunyi, merasa sangat beruntung. Panggilan? Baru pada saat inilah Luo Feng punya waktu untuk keluar dari Istana Suntian. Komandan? Para penjaga di gerbang utama Istana Suntian semuanya sangat hormat dan menyaksikan Luo Feng terbang menjauh. Panglima Istana Suntian awalnya adalah pemilik gedung Wanying, dan sekarang dia telah menjadi Kaisar Dewa Luo Feng. Kaisar Ilahi Luo Feng hanya memperbolehkan kami melewati aula itu satu kali sebelum membiarkan kami keluar. Kaisar Dewa Luo Feng ini jauh lebih kuat daripada pemilik gedung Wanying. Baik dalam menyelidiki metode rahasia maupun melakukan sesuatu, dia tidak pernah mengeksploitasi kita. Saya berharap seorang kultivator seperti Kaisar Luo Feng dapat menduduki posisi tinggi. Para petani itu berbisik-bisik satu sama lain. Mereka semua sangat bersemangat. Jika seseorang seperti Kaisar Luo Feng berada di posisi tinggi, praktisi biasa akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Sayangnya, di dunia pembudidaya, yang kuat memangsa yang lemah. Mereka yang menduduki jabatan tinggi dan berhati lembut hanyalah minoritas kecil. Masih banyak lagi yang lain, seperti penguasa sarang serangga, penguasa Istana Weiyang, dan direktur gedung Wanying. Luo Feng menyelesaikan pekerjaannya sebelum menuju ke gua kediaman penguasa Istana Weiyang. Luo Feng, kata penjaga di gua Master Istana Weiyang sambil tersenyum tipis, Master Istanaku sudah lama menunggumu. Haha, kumohon.
Luo Feng mengangguk dan segera masuk. Di dalam gua yang meliputi area terluas di seluruh kota ini, Luo Feng, dipimpin oleh para penjaga, berjalan sebentar sebelum tiba di sebuah halaman yang luas. Hanya ada satu sosok di halaman, dan itu adalah kepala istana Wei Yang. Sosoknya bagaikan patung, dan wajahnya tanpa ekspresi, membuatnya agak mirip boneka. Hanya sepasang mata yang dalam yang seolah mengandung dunia tak terbataslah yang membuat Luo Feng merasa bahwa master istana Wei Yang ini luar biasa. Luo Feng. Kepala istana Wei yang menatap Luo Feng, dan senyum terbentuk di wajahnya yang awalnya tanpa ekspresi. Kamu juga orang yang kuat di dunia sumber, dengan banyak klon. Kenapa kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengirim klon untuk menemuiku? Kamu harus menunggu hingga puluhan ribu praktisi disaring. Apakah kamu ingin aku malu? Menyaring puluhan ribu praktisi membutuhkan upaya penuh dan tanpa gangguan. Luo Feng memandang pihak lainnya. Kamu harus tulus menemui kepala istana. Kejujuran. Penguasa istana Wei Yang mengangguk dan berkata, sekarang Anda telah menyaring puluhan ribu praktisi. Jadi, jika Anda mengundurkan diri dari posisi Komandan Istana Surgawi Patroli ke penguasa Istana Yuan Xiang, saya akan berteman dengan Anda. Anda tidak dapat mengundurkan diri dari jabatan Anda. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kepala Istana Wei yang terkejut, lalu berkata lagi dengan dingin, saya meminta Anda mengundurkan diri dari jabatan Anda sebagai komandan. Luo Feng sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak dan gembira. Haha, menarik, menarik, sangat menarik. Wajah kepala istana Wei yang menjadi gelap. Lucu sekali. Tentu saja. Luo Feng menatapnya, kepala istana, hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu, dan Anda meminta saya untuk mengundurkan diri dari posisi komandan. Bukankah itu lelucon besar? Apa yang membuat Anda yakin untuk berpikir bahwa Anda dapat memerintah saya? Istana Master Wei Yang memandang Luo Feng. Dia mendengus dingin. Api hitam membubung dan membakar dari permukaan tubuh Luo Feng. Kekuatan api ini sungguh mengerikan. Bahkan kehidupan sumber caotik tingkat rendah di level Kaisar Ilahi Sempurna akan rusak parah oleh api hitam ini. Namun, tubuh laut darah abadi, milik Luo Feng telah disempurnakan ke tingkat baru, yang tidak kurang dari kehidupan sumber militer tingkat rendah di tingkat Kaisar Ilahi Sempurna. Dengan berkah, hati abadi, orang dapat membayangkan betapa mengerikan tubuhnya. Itu hanya api kecil? Luo Xiao melihatnya dan berkata, bahkan tidak akan melukai sehelai rambutku pun. Kepala istana Wei yang melihat pemandangan ini dan tersenyum, dia cukup cakap. Karena batasan peraturan kota, tidak mudah untuk memulai perang, jadi dia menggunakan beberapa trik untuk membuat Luo Feng mundur. Tetapi siapa yang mengira bahwa Luo Feng hanya memperlakukan apinya seperti udara? Luo Feng, di kota Yulan, sebaiknya kau mendengarkan aku. Tuan istana Wei Yang memandang Luo Feng. Jika kau mendengarkanku, aku bisa menjadikanmu kepala istana di masa depan. Luo Feng menatapnya dan tersenyum, kamu tidak punya hak bicara di kota Yulan. Setelah mengatakan itu, Luo Feng berbalik dan pergi. Melihat kepergian Luo Feng, kepala istana Wei Yang mencibir. Kau pikir kau bisa bergulat denganku hanya karena kau menghalangi seberkas api hitamku? Sungguh konyol. Penguasa istana Wei Yang sangat marah. Hanya ada segelintir orang di seluruh kota Yulan yang berani tidak memberinya muka, dan sekarang ada satu orang lagi, Luo Feng. Luo Feng meninggalkan gua kediaman istana Dewa Wei Yang. Dasar sampah. Luo Feng telah mengantisipasi hal ini sebelum pertemuan. Lagi pula, sarang serangga, rumah aneh, dan bangunan Wanying semuanya berasal dari faksi yang sama dengan kepala istana Wei Yang. Pertemuan ini sepenuhnya menegaskan penilaian Luo Feng. Kepala istana Wei Yang hanyalah sampah. Untuk menjaga kelangsungan operasional suatu kota, wajar saja jika mereka bisa memperoleh laba dari perdagangan, biaya perumahan, dan biaya sewa. Luo Feng berpikir, tetapi mereka masih menganggapnya terlalu sedikit dan mulai mencuri dan merampok, dan bahkan atas nama menyaring para praktisi yang dicurigai mereka terus mengeksploitasi. Kepala istana Wei Yang, kau benar-benar sampah. Untungnya, kamu belum memperoleh wewenang sebagai pembangun kota. Jika kamu telah memperoleh wewenang sebagai pembangun kota, aku tidak tahu berapa banyak lagi masalah yang akan kamu timbulkan. Tuan istana Wei yang berbeda dari Luo Feng. Penguasa istana Wei Yang telah mencapai tingkat orang tercerahkan semi kacau, dan akumulasinya di area ini cukup dalam sehingga sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun. Dia hanya ingin bersantai dan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan tidak mau lagi mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja,
Dia sangat mementingkan kota Yulan. Luo Feng berbeda. Latihan Luo Feng sedang melonjak. Alam suci Jiuhe dan kota Yulan hanyalah salah satu perhentian dalam perjalanan latihan Luo Feng. Ketika aku telah mengumpulkan cukup pengalaman dalam jalan hidup dan mati untuk menerobos dan memperoleh wewenang seorang pembangun kota, aku akan mengusir kepala istana Wei Yang. Luo Feng berpikir. Tuan Yuan Xiang. Luo Feng berjalan di kota Yulan dan mengirim pesan kepada Master Yuan Xiang, saya akan mulai dari sekarang dan bersiap untuk mencari di seluruh kota untuk setiap bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang bersembunyi. Periksa sekarang. Kepala istana Yuan Xiang sedikit terkejut, lalu tersenyum dan mengirim pesan. Saudara Luo Feng, Anda jauh lebih cepat daripada para tetua lainnya. Ketika Anda pertama kali mengambil alih sebagai pemimpin istana Suntian, Anda menyaring semua praktisi yang dicurigai, dan sekarang Anda mulai memeriksa seluruh kota. Setiap gua di kota ini ditutupi oleh formasi, dan para praktisi di dalam gua tidak dapat diperiksa untuk saat ini. Luo Feng mengirim pesan. Lagi pula, para praktisi di luar gua hanya sebagian kecil dari para praktisi di seluruh kota. Periksa bagian kecil dulu. Luo Feng, setelah kau menyelesaikan penyelidikanmu, aku akan mulai mengatur agar seluruh kota menutup formasi gua secara berkelompok. Penguasa istana Yuan Xiang mengirim pesan. Oke. Luo Feng membalas. Dia secara alami membuka mata bionik pemusnahan di antara alisnya dan mulai mengamati sekelilingnya. Luo Feng samar-samar dapat melihat jiwa sejumlah besar praktisi di jalan-jalan sekitar. 5 klon Luo Feng terbang keluar dari gua Luo Feng. Masing-masing dari mereka membuka mata bionik kehancurannya. Total ada 6 klon Luo Feng, masing-masing bertanggung jawab atas area kota tertentu, dan mulai melakukan eksplorasi gaya karpet. Saat ini, hujan gerimis di kota Yulan. Para praktisi di kota itu memiliki penampilan yang berbeda-beda. Luo Feng hanya memiliki mata ekstra di antara kedua alisnya, jadi dia tidak terlihat sama sekali di kota. 6 klonnya terbang santai dan mengunjungi satu tempat demi satu tempat. Kepala istana, seorang pengintai ditemukan membawa klon cacing penggoda hati. Menemukan klon kedua dari cacing pembengkok jantung. Klon ke-9 telah ditemukan. Meskipun Luo Feng menemukannya, dia tidak memperingatkan musuh. Sebaliknya, dia diam-diam menghafal identitas sang pembudidaya. Menggabungkannya dengan basis data terperinci kota Yulan, dia dapat dengan mudah menentukan identitas pembudidaya dan lokasi guanya. Butuh waktu setengah hari bagi ke-6 klon Luo Feng untuk melakukan perjalanan ke seluruh kota Yulan, dan ke-6 klon itu akhirnya bersatu kembali. Guru Yuan Xiang, saya telah menjelajahi seluruh kota dan melihat semua praktisi di luar gua. Luo Feng melaporkan, sebanyak 22 pengintai telah ditemukan. 22. Penguasa istana Yuan Xiang sangat gembira. Begitu kita membunuh mereka, kita seharusnya bisa menangkap sekelompok pengintai dengan mengikuti garis sebab akibat. Saya adalah yang terbaik di kota ini dalam hal mengamati metode rahasia, tetapi masih banyak orang yang lebih baik dari saya dalam hal sebab dan akibat. Aku akan mengatur agar para tetua bertindak secara terpisah. Mereka akan membunuh 22 pengintai ini. Dan mereka akan menangkap lebih banyak pengintai berdasarkan sebab dan akibat. Penguasa istana Yuan Xiang mengirim pesan, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah sepele seperti itu. Oke. Luo Feng menjawab. Ada banyak veteran yang dapat menangkap orang berdasarkan sebab dan akibat. Mata bionik penghancur Luo Feng dapat melihat seluruh kota, tetapi seiring jangkauan pengamatan bertambah luas, tingkat detailnya pun sangat berkurang. Saya hanya dapat melihat aura samar dari banyak praktisi, dan sulit untuk melihat tubuh mereka dengan jelas, apalagi jiwa mereka. Ayo kita lakukan. Mata bionik penghancur Luo Feng telah terkunci pada 22 orang yang diduga mengintai. Jelaslah bahwa 22 makhluk tingkat tua bertindak pada saat yang sama dan langsung membunuh 22 pengintai. Kemudian, berdasarkan sebab dan akibat, mereka dengan cepat menangkap klon terkait lainnya. Di luar kota Yulan, di dalam gua biasa. Seorang praktisi berjubah merah tinggal sendirian di sana. Raja, kelompok etnis tingkat rendah dan menengah kita yang bersembunyi di kota Yulan telah terbunuh satu demi satu. Sebuah suara terdengar dalam benak praktisi berjubah merah. Setidaknya 30 klon suku telah terbunuh, dan jumlahnya meningkat dengan cepat. Cloning kelompok etnis menengah dan rendah dibunuh satu demi satu, praktisi berjubah merah bingung. Bagaimana bisa begitu banyak hal terungkap? Hanya para pemimpin yang tahu tentang operasi ini. Kami terutama menahan anggota inti. Sedangkan untuk kelompok etnis tingkat menengah pembatasannya tidak ketat, kata suara itu. Tentu saja kelompok etnis tingkat rendah dan menengah ini tidak tahu bagaimana harus bertindak.
Berdasarkan kepentingan mereka, tubuh asli mereka masih berada di luar kota. Mereka yang berada di dalam kota hanyalah klon dari cacing-cacing kecil. Suara itu melanjutkan. Kalau begitu, jangan khawatir. Praktisi berjubah merah. Bersabarlah, belum saatnya untuk memulai. Ya, suara itu menjawab. Di kota Yulan, mengikuti 22 pengintai yang ditemukan Luo Feng, dan mengikuti garis sebab akibat, 76 klon pengintai berhasil ditangkap. Terlebih lagi, para praktisi yang memiliki hubungan dengan mereka dan dicurigai dikirim ke istana patroli surgawi dalam jumlah besar. Ratusan tersangka praktisi ini bunuh diri selama proses penangkapan. Saudara Luo Feng benar-benar telah melakukan pekerjaan yang hebat. Putaran penyaringan ini telah menemukan ratusan pengintai. Penguasa istana Yuanxiang merasa sangat puas. Mereka menduga bahwa ada beberapa bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang mengintai. Dulu terlalu sulit untuk mengetahuinya. Sekarang, saya merasa jauh lebih bahagia. Luo Feng tidak keberatan dengan kerja kerasnya dan duduk di istana Suntian untuk memeriksa semua praktisi yang mencurigakan. Para praktisi itu ditangkap dan dibebaskan pada hari yang sama, dan harta mereka tidak diperas habis, yang menyebabkan banyak diskusi di antara para praktisi di seluruh kota. Raja, kita kehilangan 205 klon kali ini. Klon-klon ini berasal dari 23 kelompok etnis. Mereka semua berasal dari kelompok etnis dengan kekuatan tahap tengah dan awal Kaisar Dewa. Suara itu melaporkan dengan ketakutan. Tidak perlu memperhatikan. Sang pembudidaya berjubah merah tidak peduli. Beberapa kelompok etnis dengan kekuatan Kaisar Dewa tahap menengah hingga awal tidak layak disebutkan untuk operasi penghancuran kota yang sesungguhnya. Saya telah mengambil kesempatan ini untuk memerintahkan semua anggota untuk bersembunyi dan tidak melakukan tindakan apapun secara pribadi. Suara itu berkata, setelah kehilangan begitu banyak orang berturut-turut, mereka tetap berdiam diri dan mematuhiku. Bersabarlah dan tunggu. Begitu waktunya tepat, maka saatnya untuk bertindak. Sang pembudidaya berjubah merah tetap tenang. Kultivator berjubah merah melihat ke arah area inti kota Yulan. Para tetua kota Yulan tidak tahu berapa banyak ras yang bersembunyi di sini. Seluruh alam suci Jiuhe, cacing pemikat hati dan ular pemakan jiwa, semua cabang dari dua ras utama, sekitar setengah dari anggota inti, telah berkumpul di sini. Sang pembudidaya berjubah merah berpikir. Hanya mereka yang telah mencapai tahap akhir Kaisar Ilahi yang memenuhi syarat untuk disebut anggota inti. Hanya Kaisar Dewa yang sempurna yang bisa menjadi pemimpin cabang klan. Ledakan. Tiba-tiba seluruh kota Yulan berguncang hebat dan aura mengerikan meletus. Sang pembudidaya berjubah merah agak terkejut. Dia melihat melalui formasi itu dan memandang ke kejauhan. Dia bisa melihat cahaya ungu tebal menutupi seluruh kota. Ledakan. Terdengar ledakan keras lagi, dan gerimis di seluruh kota Yulan berubah menjadi kabut air, dan kekuatan tak terlihat menyebar ke setiap sudut kota. Ledakan, ledakan, ledakan. Segala jenis suara keras. Formasi tersembunyi di seluruh kota Yulan terus meletus, dan kekuatan langit dan bumi juga sangat bergejolak. Energi di atas kota itu bagaikan lautan yang bergolak, bergemuruh terus-menerus. Biasanya, para tetua hanya akan mencurahkan sedikit perhatian mereka untuk sekadar memelihara berbagai sistem pertahanan kota Yulan. Namun jika pada saat genting seperti pengepungan, para tetua akan mengerahkan segenap tenaga untuk mengaktifkan formasi, dan kekuatan formasi itu akan meningkat pesat. Inilah yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Formasi di seluruh kota mulai aktif, dan kekuatannya terus melonjak. Berbagai stimulasi satu persatu berarti kota Yulan tidak terburu-buru. Apa yang terjadi? Mengapa formasi kota Yulan mulai beroperasi dengan kapasitas penuh? Praktisi berjubah merah itu terkejut. Apakah operasi kita telah terbongkar? Tidak, itu tidak mungkin. Semua anggota inti yang terlibat dalam operasi telah ditahan. Bahkan situasi operasi yang terperinci hanya diketahui oleh para pemimpin. Sang kultivator berjubah merah merasa sedikit gelisah. Setelah puluhan napas, semua formasi yang banyak jumlahnya di kota Yulan meletus, dan kota itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, yang meliputi setiap sudut kota. Hal ini juga membuat para praktisi di kota sedikit gugup. Saya Yuanxiang. Suara lembut bergema di seluruh kota, para praktisi kota Yulan tidak perlu panik. Kami memiliki metode untuk mendeteksi makhluk Hunyuan tingkat rendah yang mengintai di kota Yulan. Mulai sekarang, kami akan menutup formasi semua gua secara berkelompok. Setelah formasi gua ditutup, silakan berinisiatif untuk menutup formasi yang telah Anda atur untuk memudahkan verifikasi identitas.
Seluruh proses pemeriksaan dapat diselesaikan dalam 1 hari. Suara penguasa istana Yuanxiang bergema di setiap sudut kota. Sekarang aku bisa mencari di seluruh kota. Sangat bagus. Sudah waktunya untuk memusnahkan semua bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang bersembunyi di sini. Di seluruh penjuru kota, sebagian besar praktisi bersorak. Karena lebih dari 90% praktisi di kota itu berada di bawah level ultimate, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan bentuk kehidupan chaotic origin level rendah yang telah ditundukkan. Ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Jika mereka diperiksa dan diusir sekaligus, keselamatan kota Yulan dapat ditingkatkan pesat melalui pemeriksaan rutin di masa mendatang. Kita harus menggeledah seluruh kota. Suaranya agak cemas. Sang kultivator berjubah merah tentu saja mendengar suara yang bergema di seluruh kota. Wajahnya muram. Tuan rumah operasi penghancuran kota Yulan adalah yang pertama tiba. Raja, kita semua belum tiba, dan waktu aksi yang dijadwalkan belum tiba. Pasukan di dalam kota perlu bersembunyi, jadi mereka semua tiba lebih awal, dan mereka semua hadir. Namun, hanya 20% pasukan dari luar kota yang tiba, dan sisanya masih dalam perjalanan. Praktisi berjubah merah marah. Itu saja. Bahkan jika kita meluncurkannya lebih awal, kelompok kehidupan Hunyuan tingkat rendah kita mungkin akan menderita banyak korban. Tetapi kemungkinan menghancurkan kota itu masih lebih dari 90%. Praktisi berjubah merah memiliki mata dingin. Dia tahu dia tidak bisa menunggu. Kita akan menggeledah seluruh kota. Sampaikan perintahku dan bertindak sesuai rencana yang telah ditentukan. Suara sang kultivator berjubah merah tiba-tiba bergema di benak semua makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang bersembunyi di dalamnya. Fluktuasi spiritual yang tak kasat mata ini membuat semua yang mengintai secara alami tunduk.